pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada satu orang pergi ke Afrika. Lalu dia di sana membuka satu tambang emas. Lalu dia bekerja sampai dia mendapatkan kekayaan dan mempunyai emas yang sangat banyak di sana. Lalu satu hari dia bertekad untuk meninggalkan Afrika untuk kembali ke negerinya. Dan dia bawa semua emasnya dalam bentuk kalung yang sangat berat berkilo-kilo. Dan waktu mereka berlayar, pada saat itu kapal mereka menabrak satu batu karang dan pecah. Orang ini dia jatuh ke dalam laut. Dia mendapat satu papan di mana dia bisa terapung-apung. Lalu mendadak di dekat dia ada seorang anak perempuan kecil yang berteriak, "Tolong Pak, tolong Pak, tolonglah aku." Pada waktu itu dia menghadapi dua pilihan. Kalau dia menolong wanita itu di papannya, pasti tidak akan cukup. Papan itu tidak akan cukup untuk membuat mereka timbul. Tapi ada pilihan kedua, kalau dia bersedia membuang semua emasnya yang ada di badannya, yang dia jadikan kalung yang berkilo-kilo itu. Kalau dia bersedia membuang itu, maka dia bisa menolong anak itu. Kalau kami yang jadi orang itu, apa yang kamu lakukan? Coba tanya sebelahnya, coba. Kalau kami yang jadi orang itu, apa yang kamu akan lakukan? Kalau menolong anak yang tidak kita kenal, kita kehilangan emas yang sudah puluhan tahun kita cari. Lalu kalau kita tetap pertahankan emas kita yang banyak, maka anak itu akan binasa. Dan orang itu mengambil keputusan. Dia membuang semua emasnya, dia membuang semua kalung-kalungnya yang memberati badannya, dia membuangnya. Dan dia menolong anak perempuan yang kecil itu di papan itu, dan mereka berenang sampai di tepi pantai. Dan waktu sampai di tepi pantai, anak perempuan kecil bilang, "Bapak terima kasih Bapak, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapak telah menyelamatkan nyawa saya." Dan orang itu berkata, karena ini kejadian sebenarnya, bukan cuma cerita. Orang itu yang membuang emas, dia berkata bahwa ucapan terima kasih dari seorang anak perempuan itu bagiku itu lebih berharga dari semua emas yang ada di dunia. Bukan hanya lebih berharga dari emas yang ada di badannya, itu lebih berharga dari semua emas yang ada di seluruh dunia. Dan tahukah saudara, dan tahukah saudara bahwa di sekitar kita sekarang banyak orang-orang yang sedang tenggelam, yang menunggu kebinasaan mereka. Mungkin tadi waktu kamu berangkat dari rumah menuju kemari pun tanpa kamu sadar, di kiri kanan tetangga kawan kuja kami gereja, bisa ya, selamat jalan, tanpa kita sadari.
dia sedang menuju kepada kebinasaan. Itu makanya firman Allah juga mengajar kita bahwa dalam hidup ini kita mesti punya satu prioritas. Menurut kamu ini perlu di sini enggak ini? Ya perlu sih perlu, tapi enggak pun ada ini di sini enggak persoalan kali ya kan? Prioritas. Kalau ini yang tidak penting. Jadi ada yang sangat penting kan, ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Kalau ini dibalik-balikkan, itulah terjadi kekacauan kan. Kamu bapak-bapak mana lebih penting Pak, baju apa celana? Kalau aku bilang mana yang tidak penting ya dua-dua penting, semua penting kan. Tapi kalau harus dipilih mana pasti celana lebih penting daripada baju. Biasanya orang di jalan sana bapak-bapak pakai celana nggak pakai baju. Tapi kalau dia pakai baju nggak pakai celana, itu pasti udah bocor halus itu ya kan, bocor halus. Jadi kalau kita belajar kepada kebenaran adalah bahwa dalam hidup ini prioritas yang paling penting, yang tidak bisa ditukar dengan apapun itu adalah Tuhan. Sesudah hubungan kita dengan Tuhan beres, yang kedua yang perlu dibereskan adalah keluarga. Baru sesudah itu kita beranjak pada pelayanan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kebutuhan saya kan banyak kan. Saya kan perlu makan, pakai. Anak-anak saya kan perlu sekolah. Aku perlu rumah dan lain-lain. Tapi firman Tuhan kan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan diberikan kepadamu. Itu sudah dijanjikan oleh firman Tuhan. Aku ingin kita membaca dari Yohanes pasal 4 ayat 32. Ini sebenarnya tema kita untuk 2-3 bulan ke depan ini. Kita akan banyak membahas tentang ayat ini. Yohanes pasal 4 ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata-kata pada muridnya. Apa dia bilang? 1, 2, 3. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yesus sedang ngomong tentang makan. Karena di ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah. Karena di ayat 30, maka mereka pun, ini murid-murid yang 12 itu, pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Mereka pergi ke kota. Ngapain mereka ke kota? Membeli makanan. Sampai dia di kedai, bungkus dulu BPK 13 bungkus katanya. Murid-muridnya 12 kan? Yesus 13.
Cobalah tanyalah sekeliling, cobalah tanyalah kiri kanan. Dalam hidup ini apa yang paling penting? Umumnya orang berkata, ya makan. Apalagi orang Karo, ya kan? Kalau ketemu kita, kalau kita pergi kemana-mana, ke kampung, yang orang tanya, gua anak kando. Gua anak kando. Katakan man kepala desa. Gimana makanmu? Bilang sama kepala desa. Udah makan atau belum? Dia ketemu, sudah makan, sudah makan. Dan mungkin itulah sebabnya juga, mungkin itulah sebabnya mengapa murid-murid itu pergi ke kota membeli makanan. Persoalannya adalah sebenarnya kalau menurut saya untuk makanan 13 orang nggak perlulah 12 orang yang pergi, ya kan? Kalau 13 orang makan, perlu berapa orang pergi membeli makanan? 2 sudah cukup, ya kan? Ini kok 12? Mereka rame-rame pergi mencari makanan ke kota. Sedangkan Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting dari makanan. Yaitu memberitakan Injil, firman Tuhan kepada perempuan Samaria yang datang di sumur. Yesus nunggu-nunggu, ngapain Yesus di situ sendiri? Karena dia tahu sebentar lagi akan ada satu orang wanita berdosa yang akan datang. Dan ada kesempatan aku memberitakan Injil kepada dia. Sering sekali orang seperti murid-murid itu, mereka justru sibuk mencari makan, lupa bahwa tugas mereka, waktu mereka meninggalkan semua pekerjaannya, dulu kan mereka nelayan-nelayan. Ada kerjanya pemungut cukai. Lalu mereka tinggalkan semua pekerjaannya mengikut Yesus untuk apa? Yesus berkata apa? Mari aku akan menjadikan kamu menjadi penjala jiwa. Mereka dipanggil untuk pergi satu tugas yang lain, yaitu memberitakan firman Tuhan, memenangkan jiwa. Itu fokus sebenarnya. Itu tugas mereka yang paling penting. Tapi kita baca di ayat-ayat yang saya baca tadi, ternyata bagi mereka lebih penting pergi membeli makanan. Dan bagi Yesus soal makanan itu soal gampang. Itu nanti. Yang penting nih jiwa-jiwa dulu. Aku kemarin baru pulang dari Bangkok. Bukan Bangkok. Kalau Bangkok kan luar negeri. Kalau Bangkok dekat Jambi. Tapi kesulitannya nggak ada pesawat ke Jambi kan. Jadi aku terbang ke Jakarta dulu. Dari Jakarta aku naik pesawat yang kecil. Turun di satu kota kecil di Provinsi Jambi namanya Muara Bungo. Lalu dari situ kami naik mobil lagi masuk ke satu desa namanya Sungai Kapas. KKR sana mulai jam 4 sore. Aku sampai di Muara Bungo jam 2. Dalam hitunganku jam 2, kalau mereka udah nunggu di situ 2 jam masih bisa dapat jam 4. Dan waktu aku turun dari pesawat jam 2 di Muara Bungo, yang menerima aku belum ada. Belum datang yang nyambut aku. Aku nunggu setengah jam di situ baru mereka datang. Akhirnya kami kejar sampai di sana udah 4:30. Mereka berkata makan dulu katanya. Aku bilang makan bisa nanti, kerjaan kita. Aku datang kemari bukan untuk makan. Aku ke sana untuk makan? Tidak. Aku nggak ke sana ngapain? Memberitakan firman Tuhan. Yesus juga berkata hal yang sama. Sering sekali kepentingan diri kita itu membuat fokus kita lari.
Roma 16 ayat 18. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi siapa yang jadi Tuhan mereka ini? Perut mereka sendiri. Siapa yang jadi Tuhan kita? Yesus atau diri kita? Payolah Betulkah Yesus yang jadi Tuhan dalam diri kita? Jangan-jangan kehendak Tuhan selalu dikalahkan oleh kehendak diri kita sendiri. Bagi Yesus tugas utamanya adalah melakukan kehendak Bapa. Waktu Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Di ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Tadi kita tinggalkan dia, belum makan. Kita pergi cari makan. Lalu waktu kita datang, makanlah. Dia bilang, padaku ada makanan yang lain. Apa ada orang yang lain yang mengantar makanan kepada dia? Dan di ayat 34, kata Yesus kepada mereka. Sama-sama baca. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kamu apa makanan do? Nasi. Aturan kita kan sama dengan Yesus ini. Makananku adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kemarin aku turun dari pesawat, dijemput oleh Wista, lalu Wista cerita baru mereka jalan-jalan sama mama itu ke kampung apa namanya Wis? Jandi. Aku nggak tahu mana Jandi. Kalau Jandi Meriah aku tahu, Jandi 1000 aku tahu, 1000 Jandi aku tahu. Ini Jandi nggak pernah. Kampung kecil. Mereka ke sana jalan-jalan mancing-mancing lalu ngomong dan wah, kerasanya itu perlu itu di kasihan mereka. Biarpun kampungnya kecil, tapi 2 jam dari sini. Aku ingat dulu kami sering sama kakak Sukajaya, sama Bapak Robin, Mama Robin dulu setiap minggu pergi ke Johar. Ini udah dekat Johar nih Jandi ini. Punya nggak kita tenaga-tenaga ya supaya kita buka ke sana? Ya kalau kami dari gereja ini hampir-hampir udah nggak ada waktu kami kan, sibuk kali gini. Bukan sibuk kali udah. Tapi aku pengen juga gereja ini jadi satu gereja yang lain. Maunya semua anggota-anggotanya itu udah bisa menjadi pelayan-pelayan. Suruh Bapak Syanu kesana kam khotbah ya, Mama Syanu kesana kam khotbah. Semua kita jadi pengkhotbah gitu. Sulit ya? Sulit kan? Sulit apa gampang? Sulit apa gampang? Yang bilang sulit itu payah dipakai Tuhan itu.
Yang bilang gampang, itu harapan itu. Nanti kita buka ke sana, kita buat roster biar orang lihat bahwa sebenarnya gereja-gereja lokal itu dari dalamnya bisa keluar pelayan-pelayan yang akan memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang dimaksudkannya adalah amanat agung. Masih ingat amanat agung? Dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi karena semua bangsa ikut M3, muridku. Jadi sebelum memuridkan orang, kita mesti jadi murid dulu. Itu maka ikut M3. Baptis mereka, ajar mereka melakukan semua yang kau perintahkan. Wah, luar biasa. Dan tugas itu memberitakan Injil ke seluruh bumi. Sudah 2000 tahun ini amanat ini disampaikan, sampai hari ini belum selesai. Di ayat 35, kembali kita ke Yohanes pasal 4 tadi. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Udah siap dituai, udah matang dituai. Ada orang bilang dalam bahasa Karo, dunia indah ngometua. Apa artinya itu? Kalau sudah tua artinya apa? Sudah mau mati. Yesus berkata, ladang sudah menguning, udah siap dituai. Persoalannya sekarang siapa yang harus menuai? Tunggu keluaran sekolah Alkitab. Aduh, terlalu sedikit keluaran sekolah Alkitab. Tak cukup untuk menuai. Yesus mengumpamakan jiwa-jiwa yang terhilang itu seperti ladang yang sudah menguning, yang harus segera dituai. Dan tuaian itu ibu bapak, kalau tidak cepat dituai akan membusuk. Dan ini amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan menjelang dia meninggalkan dunia ini dan pulang ke sorga. Bagaimana kalau orang udah mau meninggal? Panggillah semua anak cucuku, semua kumpul katanya kan. Udah mau mati ini. Hap, hap, hap. Matanya pun gak buka lagi. Hap, hap. Udah kumpul lah situ anaknya, cucunya. Bapak, udah kumpul kami semua Bapak. Apa pesan Bapak? Lalu si Bapak bilang, setiap hari jangan lupa kurung manuk taya katanya. Jangan lupa tiap hari mengkurung ayam kita ya katanya gitu. Jangan lupa selalu menggembok ladang kita ya. Itu dia bilang, enggak, itu terlalu kecil. Orang yang menyampaikan pesan di saat-saat terakhir pasti dia akan menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting. Anakku, lah kena rubat-rubat. Jangan kalian bertengkar. Saling mengasihi, saling menolong.
Pesan-pesan yang penting. Dan Yesus sebelum dia pulang ke sorga, dia menyampaikan pesan yang paling penting. Itu maka dinamai amanat agung. Apa pesannya? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ngapain tadi pagi saudara datang kemari? Apa saudara mau apa ini? Mau memuji Tuhan? Oke, baik. Mau diberkati? Iya, bagus. Mau sehat? Iya, oke. Mau dengar firman Tuhan supaya aku merasa lega? Oke, tapi jangan lupa bahwa amanat agung, tugas kita yang paling penting. Seharusnya kita datang, aku ingin belajar hari ini. Bagaimana aku bisa bersaksi kepada orang lain. Aku ingin dengar firman Tuhan. Supaya aku didorong oleh firman Tuhan. Supaya hatiku berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Kemarin dulu seminar di situ, di kampung itu. Jadi malamnya KKR, paginya seminar dari jam 9 sampai jam 2. KKR mulai jam 4 lagi, jadi ada 2 jam istirahat. Lalu pendeta di sana antar saya ke satu rumah yang bagus lah. Mungkin itu anggotanya yang agak baik lah ekonominya. Sini aja Bapak istirahat, di gereja ribut kali orang latihan musik katanya. Masuklah aku ke rumah itu. Untuk apa aku ke situ? Istirahat. Lalu waktu aku duduk di kursi tamunya, ibu itu datang dan dia mulai curhat. Persoalan anak-anaknya lah, persoalan suaminya lah. Lalu kemudian lama-lama suaminya pun datang lagi, nimbrung lagi. Kami ngobrol situ. Sampai jam 4. Di hatiku berkata, aduh salah tempat aku ini. Tadinya mau istirahat, bukannya istirahat. Tapi aku bersyukur pada Tuhan. Di keluarga itu aku bisa memberitakan firman Tuhan. Dikala suaminya tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan karena berasal dari agama yang lain. Aku menceritakan tentang firman Tuhan. Aku mulai menginjili dia sama seperti yang kita udah pelajari dalam teori ya, Evangelism Exploration. Bagaimana cara penginjilan yang baik secara pribadi. Saudara pun bisa bukan? Menginjil itu kan tidak sulit. Kalau kita bilang, adimate kam sekali kujakam, kutanah katanya. Bukan gitu ya kan. Selalu penginjilan. Penginjilan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita berkata, Bu, Pak, aku merasa hidupku banyak kali persoalan. Karena banyak kali dosaku. Kampak gimana? Banyak dosa enggak? Oh, banyak juga lah katanya kan. Kalau kita bilang, banyak dosa pun banyak katanya kan. Kalau kita bilang, banyak dosa aku. Dia bilang, aku pun banyak dosaku. Lalu kita bilang, menurut firman Tuhan dosa itu seperti utang. Kalau kita nggak bisa bayar utang, cuma 2 jalan keluar. 1 penjara, 1 cari orang lain yang mau membayar utang kita. Tapi orang lain itu harus nggak punya banyak utang. Kalau utangnya pun lebih banyak dari kita, mana bisa ditolongnya kita, ya kan? Gila sempat si utang pinjam lebih 5 juta lang pagi balik kala. Ani kau permen mukuah mintiku kami ke utangku 30 juta katanya. Kan nggak bisa ditolongnya kita kalau utangnya lebih banyak dari kita.
Mamang sama dengan aku, mama berbalik-balik aku. Jadi kau beri. Nangis mama kita. Gila, lantai baca koran. Kaikin bas koran. Pagi aku ilelang katanya. Utang dia besok dilelang. Mana bisa ditolongnya kita. Untuk menolong kita. Yang menolong itu harus tak berutang. Dosa itu sama dengan utang. Itu maka firman Allah katakan dia telah membayar hutang dosamu. Kita sudah berdosa, betul? Dosa kita banyak, betul? Coba tanya sebelahnya, asakai engkau dosa andu bilang. Berapa katanya? Tengah 29. Gak terhitung. Dan untuk dosa itu hanya ada 2 jalan keluar. 1, penjara neraka selama-lamanya. Kalau yang kedua, kalau ada yang membayar. Tapi yang membayar itu harus tak berdosa kan. Kalau dosanya pun banyak, bisa ku tolong dosa andu? Enggak bisa, dosa aku lebih banyak dari dosa andu. Oh enggak, bukan gitu. Kita harus berbuat baik. Untuk menutup dosa kita bisakah perbuatan baik? Agama lain kan mengajar begitu kan? Bacalah di koran. Turut berduka cita atas meninggalnya si anu. Semoga amal salehnya, itu kan perbuatan, diterima di sisinya. Sepertinya perbuatan baik itu bisa menyelamatkan kita. Tak bisa. Sedikit kesalahan itu membuat semuanya sia-sia. 1000 kebaikan tak bisa menghapus 1 dosa. Kutanya kamu, kalau ada pesta kita lah, pesta seginilah banyaknya yang hadir, kita bikinlah 1 belanga sayurnya besar gitu. Wah enak kali makan kita pikir kan. Pas lewat orang gila, torop. Maaf aku kasar sikit ya. Katanya gitu, buang ingus dia ke dalam sayur itu. Kan cuma ingus kan cuma sedikit kan. Ambil centong kata kita. Centong ingusnya itu pelan-pelan sikit, mana ingus centong. Begitu. Kita buang semua. Itu maka ada pepatah nila setitik merusakkan susu sebelanga. Coba kamu datang ke rumahku, istriku lagi bikin roti bolu. Tergeletak 10 telur situ. Cocokkan nyala mixer kan. Pecahkannya telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus semua. Enak kali sebentar lagi kita makan roti bolu. Ya tuh sabar, asal sabar kamu sabar. Tunggu kata istriku. Lalu ke 10 dia pecahkan hitam busuk berbulu berulat. Udah campur. Aku tanya kamu, berapa lah masih mau kamu nunggu itu masa? Bagaimana kalau tambah 2 lagi yang bagus? 4 lagi yang bagus? Enggak, semuanya dibuang. Tak pernah kebaikan bisa dibandingkan dengan kejahatan. Dengar, satu dosa kita itu cukup membawa kita masuk ke neraka. Tak perlu 100.000 dosa kita baru ke neraka. 1 cukup membuat kita masuk ke neraka.
Bilang dulu sama sebelahnya, nggak perlu banyak dosa-dosa supaya mau ke neraka kawan. Satu saja, cukup. Jadi kalau kamu cerita sama orang seperti yang kuceritakan aja, izinkan Roh Kudus yang memakai perkataan dulu sebelum menginjil, berdoa dulu. Nanti itu dipakai oleh Roh Kudus nusuk hati orang. Sehingga dia sadar dia perlu penolong. Dia perlu ditolong karena dengan perbuatan baik nggak bisa dia diselamatkan. Kalau dengan usahanya sendiri tak bisa dia diselamatkan. Kalau ke neraka kita nggak mau ke neraka. Tidak ada orang mau ke neraka, sejahat-jahat orang. Dulu di stasiun, aku kan rumahku di stasiun. Ada satu situ, Marga Baru, jahat kali dia. Dia kena raun kan, dia harus, jangan gitu lah. Kenapa pendeta? Ya supaya masuk surga. Ini, aku mau ke surga, aku pasti ke surga. Gimana pula kamu bisa masuk ke surga kalau jahat gitu? Itu maka gak kutanggungi jahat ini. Katanya. Supaya nanti marah Tuhan itu tangkapnya tanganku, dilemparkannya sekuat-kuatnya ke neraka. Karena terlalu kuat lewat neraka masuk surga katanya. Sekarang dia udah mati. Dan aku rasa Tuhan pasti tidak salah lempar. Pas dia drep katanya. Kita perlu pertolongan dari orang yang tak berdosa. Dosa itu seperti kubangan lumpur. Waktu orang jatuh ke dalam kubangan lumpur, setiap dia bergerak tambah dalam, tiap bergerak tambah dalam. Apapun yang dia lakukan dia makin dalam. Aku mau tanya, besok dosamu berkurang atau bertambah? Lusa? Nggak pernah dosa kita berkurang. Nggak pernah. Tiap bergerak makin dalam, tiap bergerak makin dalam, tiap bergerak makin dalam. Ditariknya rambutnya, tariknya supaya keluar, nggak bisa juga, makin dalam juga kan. Teriak dia, Pak Karnis, tolong! Pasti dengar Pak Karnis. Mana sini itu. Dilihatnya udah gedap sampai di sini di lumpur. Lompat dia ke dalam. Kalau lompat dia ke dalam, lanai si sampat-sampatan, si sampat-sampatan. Dia cari kayu yang panjang. Dia ulurkan, pegang katanya. Dan orang itu pegang lalu ditarik oleh Bapak Karnis keluar. Dia selamatkan. Artinya apa? Untuk menolong orang yang sudah jatuh dalam lumpur, dibutuhkan penolongnya yang belum jatuh dalam lumpur. Untuk menolong orang yang sudah jatuh dalam dosa, diperlukan orang yang belum berdosa. Dan tahukah saudara, selama bumi ini ada, selama manusia ada, selama nenek moyang kita Adam dan Hawa sampai hari ini, sudah lebih 10 miliar orang hidup di bumi, yang hidup dan yang sudah mati. Belum pernah ada satu pun yang tak berdosa, kecuali Tuhan Yesus. Itu maka kasihan kita lihat orang yang gak percaya Tuhan Yesus itu, kasihan. Karena dia akan binasa. Sampai selama-lamanya. Kasihanilah dia.
Kalau kamu pulang dari gereja ini, di dekat rumah kamu lihat ada orang ngobrol-ngobrol depan rumahnya. Bukan family, bukan teman. Kita ketawa situ ngobrol-ngobrol. Lalu kamu lihat rumahnya sebelah belakang, dapurnya udah hangus, udah terbakar. Apakah kamu sampai hati lewat aja? Engkong kap jai, engkong nanamisa tem jai, loko ku tandai, loko kadek-kadekku, loko temanku, meseng engkong jai, gelah ulah aku. Sampai hati saudara begitu. Apa yang saudara akan lakukan? Minimal. Hei sili, meseng romadu. Kalau perlu kita ikut ambil air, ambil ember untuk membantu dia memadamkannya. Nanti pulang dari sini, engkau lewat depan rumah tetanggamu, temanmu, familimu. Rumah rohani mereka sedang terbakar. Mereka tidak sadar, mereka ngobrol-ngobrol, mereka ketawa-ketawa. Tapi sebentar lagi dosa mereka akan menghancurkan mereka. Ingat tuh, Yesus berkata, padaku ada makanan yang lain. Maksudnya jiwa-jiwa yang terhilang. Di sekitar kita banyak teman-teman kita, jiwa-jiwa yang terhilang yang perlu ditolong. Orang yang jatuh di lumpur itu, orang yang jatuh dalam lumpur, waktu diulurkan kayu itu, dia bilang, tunggu sebentar ya, aku belajar berenang dulu ya gitu. Nggak perlu dia belajar berenang. Hanya satu yang perlu dia lakukan, dia pegang kayu itu. Sama dengan kita, untuk dapat diselamatkan tidaklah sulit. Kekristenan mengajar bahwa keselamatan itu bukan muncul dari perbuatan kita. Kalau perbuatan itu sulit, agama-agama yang lain ada yang bertapa dia di atas paku. Di atas paku dia duduk. Karena dia berpikir dengan menyiksa dirinya dia akan dapat hidup yang kekal. Tidak. Firman Allah mengajar kita keselamatan karena anugerah Tuhan. Karena pemberian Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Kita beritahu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ada aku ngobrol dengan orang. Bapak sering terbang ke sana, terbang ke sini. Iya. Ini udah bulan 10 aku bilang. Aku masih akan terbang dalam 3 bulan ini, bulan 10, 11, 12. Masih aku akan terbang 23 kali aku bilang. Gak takut kamu jatuh katanya. Kalau jatuh ketemu Tuhan. Dan bukankah kita semua di lubuk hati kita yang paling dalam rindu bertemu dengan Tuhan. Kita kan selalu nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk. Itu kan suara orang yang rindu ketemu dengan Tuhan. Ada satu lagu yang aku suka tapi istriku gak suka.
Tiap aku nyanyi, dengan nyanyi itu katanya. Oh Tuhan rekam pedas, ngelegi aku eda, gelah aku dan senang, raskam rasa lalap. Tapi itu kerinduan kita. Dan tahukah saudara, Yesus tidak akan datang sebelum kita melakukan tugas kita, melaksanakan amanat agung. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sama-sama baca. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi arti ayat ini kalau kita mulai menginjil, memberitakan Injil kepada orang yang lain, bersaksi kepada orang yang lain, itu bisa mempercepat kedatangan Yesus datang kembali. Bagaimana kira-kira sampai akhir tahun, kan masih ada lagi hampir 3 bulan ini ya, karena ini baru minggu pertama dari Oktober, November, Desember. Masih bisakah kita bersaksi kepada satu orang? Soal dia percaya atau tidak, bertobat atau tidak, itu kan bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus dengan dia. Tapi kan firman Tuhan berkata, iman itu datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman tidak muncul kalau tidak ada yang memberitakan firman Tuhan. Orang nggak bisa percaya kalau nggak ada yang bersaksi kepada dia. Tapi bisa juga kita bersaksi orang nggak percaya. Tapi tugas kita apa? Bersaksi. Sulit nggak bersaksi? Sulit nggak? Enggak. Waktu Yesus berdiri di depan kubur Lazarus, Yesus bilang geser batu itu. Sulit enggak menggeser batu? Enggak. Apa kata orang banyak? Sudah bau. Nyambung enggak? Geser batu itu sudah bau. Dengan kamu bro, aku ngoman. Enggak nyambung. Tapi waktu mereka lakukan bagian mereka geser batu itu, Yesus melakukan bagiannya. Lazarus darat, katanya. Lazarus keluar. Waktu kita bersaksi, saudara akan terkagum-kagum, akan terheran-heran dengan cara Tuhan mengerjakan sesuatu. Waktu engkau mulai memberitakan Injil kepada orang-orang yang lain. Ingatlah tema kita di dalam beberapa minggu itu. Yesus berkata, padaku ada makanan yang lain. Padaku ada makanan yang engkau tak ketahui. Apa itu? Jiwa-jiwa yang masih terhilang. Aku yakin kalau saudara mempergunakan waktu-waktu yang ada, memberitakan Injil, orang-orang akan datang pada Tuhan. Dan pada waktunya Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Di sekeliling kita banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan, yang kalau mereka mati, mereka akan masuk ke neraka selama-lamanya. Itu bisa mungkin saudara kita, famili kita, teman kita, tetangga kita. Aku nggak bisa bayangkan. Ibu-ibu, kalau ada turangdo yang belum kenal Tuhan, yang di hatinya belum ada Yesus, itu bisa saja orang belum ke gereja atau sudah ke gereja. Ada juga ya. Ada juga orang ke gereja,
ada di satu kampung di Gunung Sinabung sana. Kalau anggotanya pas kerasukan dibawanya ke dukun. Sering katanya pertua dia. Bisa kamu bayangkan nanti kalau turangdo saudara anda itu nanti di neraka, lalu kamu jalan di surga dia bilang, turang, oke maka bereidan lah katakan dengan baku, oke maka laturikan dengan baku, oke maka lah kamar saksi man baku. Kira-kira apa jawab kita kepada temceng enggak namisa gitu. Biarpun itu tidak akan terjadi seperti itu, tapi di hatiku kalau ada saudaraku yang begitu, aduh. Sebab itu yuk, aku berpikir tema ini adalah tema yang baik. Kita kembali fokus bahwa tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita supaya kita memberitakan Injil, supaya lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Yesus segera akan datang. Tanda-tandanya, kalau saudara belajar firman Tuhan, lihat tanda-tanda zaman, wow, semua tanda-tanda sudah menunjukkan Yesus segera akan datang kembali. Ayo kita gunakan waktu-waktu yang ada memberitakan Injil.